Jakarta. Ah Nasution adalah seorang jenderal TNI Angkatan Darat dan pahlawan nasional yang namanya terus dikenang oleh masyarakat Indonesia. Ia juga salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 G30S. Semasa hidupnya, Ah Nasution banyak memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia ataupun bagi institusi militer. Lantas, bagaimana profil lengkap dirinya? Apa saja daftar penghargaan yang diterimanya? Berikut ini ulasannya seperti dikutip dari situs Pusat Sejarah TNI. Ah Nasution. Profil lengkap. Dikutip dari laman situs resmi Pusat Sejarah TNI. Ah Nasution memiliki nama lengkap Abdul Haris Nasution. Ia lahir di Huta Pungkut, Kecamatan Kota Nopan, Tapanuli Selatan, pada tanggal 3 Desember tahun 1918. Ia anak kedua dari pasangan H. Abdul Halim Nasution dan Zahara Lubis. Pada 1932, Nasution menyelesaikan studinya di Hollandse Inlandse School His Kota Nopan, dan melanjutkan studinya di Sekolah Raja Hoofden School atau Sekolah Pamong Praja di Bukit Tinggi. Kemudian, pada 1935, Nasution melanjutkan pendidikannya di Hollandse Inlandse Quick School, HIK, yaitu Sekolah Guru Menengah di Bandung. Selanjutnya, ia mengikuti ujian Algemene Middelbaar School BAMS di Jakarta. Dan pada 1938 ia mendapat 2 ijazah sekaligus. Ah Nasution. Riwayat kepangkatan dan jabatan. Tahun 1942 sampai tahun 1949. Setelah studi militernya selesai, Nasution diangkat menjadi Vandrik atau pembantu letnan calon perwira dan ditempatkan di Batalion 3 Surabaya, tepatnya di Kebalen. Saat terjadi Perang Dunia II, Batalion 3 ditugasi untuk mempertahankan pelabuhan Tanjung Perak. Ketika tentara Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Nasution kembali ke Bandung. Sepanjang penjajahan Jepang, ia menjabat pegawai Kota Praja di Bandung, dan menjadi pimpinan organisasi Seinendan hingga Jepang menyerah kepada sekutu. Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Ah Nasution aktif dalam kepemimpinan pemuda dan menjadi penasehat Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Bandung. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk, dan Ah Nasution memulai dengan pangkat dan jabatan yang tinggi di sini. Sejak tahun 1945 sampai tahun 1948, Nasution berpangkat kolonel dan menjabat Kepala Staf Komandemen TKRI, Jawa Barat. Sebagai Kepala Staf Komandemen, Nasution bertugas menyusun organisasi dan administrasi. Lebih lanjut, pada 1948, Ah Nasution diangkat menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Pangkatnya naik menjadi Jenderal Mayor dan menjabat Panglima Divisi II TKR Priangan, yang kemudian menjadi Divisi I Siliwangi. Namun, akibat pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi (RERA) pada 1948, pangkatnya diturunkan menjadi kolonel dan menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Tentara (MBT). Selain itu, Ah Nasution bertugas sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Jawa (PTTD). Setelah Perang Kemerdekaan berakhir pada tanggal 10 Desember tahun 1949, Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan berpangkat kolonel. Tahun 1952 sampai tahun 1962. Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober tahun 1952, terjadi sebuah demonstrasi massa yang menuntut pembubaran DPR di Jakarta. Kejadian itu dikenal dengan peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Peristiwa ini terjadi karena perbedaan pendapat antara Angkatan Darat dan DPR. DPR dianggap terlalu jauh mencampuri masalah internal Angkatan Darat. Akibat peristiwa itu, Ah Nasution dan sejumlah perwira lain dibebaskan dari jabatannya. Selama tidak mempunyai jabatan, ia aktif menulis buku dan membentuk partai politik Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Anggota IPKI mayoritas adalah perwira yang dibebaskan dari masa jabatannya akibat peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952. Setelah rekonsiliasi antar perwira yang pro dan kontra terhadap peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, Nasution dicalonkan lagi menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD. Pada tanggal 7 November tahun 1955, Nasution dilantik lagi sebagai KSAD, dan pangkatnya naik menjadi Jenderal Mayor. Saat diberitakan bahwa negara dalam keadaan bahaya lewat Undang-Undang Keadaan Bahaya UU-KB pada Juli tahun 1957, Nasution juga diangkat menjadi Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf Angkatan Perang (GKS). Ia juga menjabat penguasa perang pusat Peperpu, dan diangkat menjadi anggota ex officio Dewan Nasional dan anggota Panitia 7 dalam rangka penyelesaian masalah di daerah. Setelah reorganisasi Angkatan Darat pada 1958, Nasution diangkat menjadi Menteri Keamanan Nasional KSAD dan berpangkat Letnan Jenderal hingga Indonesia kembali ke UUD 1945 dan lahirnya demokrasi terpimpin. Periode demokrasi terpimpin tahun 1962. Nasution diangkat menjadi Menteri Koordinator, Menko Pertahanan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata dengan pangkat Jenderal Penuh Bintang 4. Hingga akhirnya, pada awal Orde Baru, Nasution dipilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Nasution menghadapi serangan PKI. Langkah Nasution dalam menghadapi serangan PKI di bidang politik adalah mendirikan sekretariat bersama golongan karya, Sekber Golkar, yang terdiri atas Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia, Soksi Koperasi Gotong Royong Kosgoro, dan Musyawarah Kerukunan Gotong Royong MKGR. Sementara itu, sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Front Nasional PBFN, Nasution juga menyetujui pengubahan ide pembentukan satu organisasi tunggal Musyawarah Kekaryaan Indonesia, MKI, menjadi satu forum koordinasi bernama Musyawarah Kerja Karyawan Indonesia, MKKI. Masih dalam menghadapi serangan PKI, Nasution menolak gagasan yang disampaikan oleh PKI di berbagai bidang, antara lain 1. Di bidang pers, membentuk Pemberitaan Angkatan Bersenjata (PAB) dan Harian Angkatan Bersenjata (HAB), Berita Yuda beserta edisi daerahnya. 2. Di lingkungan staf Angkatan Bersenjata (SAP), membentuk Biro Sejarah yang kemudian berkembang menjadi Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI atau kini bernama Pusat Sejarah TNI. 3. Di bidang budaya, membentuk Konferensi Karyawan Pengarang Seluruh Indonesia (KKPI). 4. Di bidang pertahanan keamanan, menolak nasakomisasi ABRI yang hendak diterapkan PKI. 5. Di bidang teritorial, membentuk Organisasi Pertahanan Sipil Hansip Pertahanan Rakyat (HANRA), dan resimen mahasiswa di setiap universitas. 6. Di bidang militer, menolak pembentukan Angkatan V dengan mempersenjatai buruh dan tani. 7. Pada tanggal 20 Mei tahun 1965, Nasution meresmikan berdirinya pendidikan tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata atau dikenal sebagai Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas di Jakarta. Siswanya terdiri atas para perwira menengah ABRI. Nasution, setelah masa dinas aktif, pada 1966, Nasution dilantik menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Pada saat menjabat, untuk pertama kalinya lembaga tertinggi negara itu menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang dikenal dengan nama Nawaksara. Dalam sidang MPRS di bawah pimpinan Nasution, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden, yang kemudian menjadi presiden pada 1968. Sejak 1968, Nasution tidak lagi bertugas dalam jabatan pemerintahan Republik Indonesia. Ia pensiun dari Dinas Aktif TNI AD pada 1972 saat berusia 53 tahun. Nasution kemudian aktif menulis buku. Buku-bukunya yang terkenal ialah Pokok-Pokok Gerilya, Tentara Nasional Indonesia, Sekitar Perang Kemerdekaan, dan Memenuhi Panggilan Tugas. Nasution, penghargaan dan tanda jasa. Karena kontribusinya yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, Nasution mendapat penghargaan dari sejumlah sivitas akademika.
Gelar doktor honoris causa diterimanya dari Universitas Pajajaran, Universitas Islam Sumatera Utara, dan dari Filipina ia mendapat gelar doktor honoris causa dalam bidang politik ketatanegaraan. Selain itu, Ah Nasution menerima penghargaan berupa bintang tanda penghormatan, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti dari Kerajaan Muang Thai, Yugoslavia, Republik Persatuan Arab, Filipina, Republik Federasi Jerman, Ethiopia, dan Belanda. Bintang-bintang dan tanda kehormatan dari negara Indonesia antara lain Bintang Republik Indonesia kelas 3 dan 2, Bintang Mahaputra kelas 2, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Sewindu, Satya Lencana Kesetiaan, Satya Lencana Jasa Dharma Angkatan Laut, Satya Lencana Aksi Militer I, Satya Lencana Aksi Militer 2, Satya Lencana Gerakan Operasi Militer I, Satya Lencana Gerakan Operasi Militer 2, Satya Lencana Gerakan Operasi Militer 3, Satya Lencana Gerakan Operasi Militer 4, Satya Lencana Kemerdekaan, Satya Lencana Satya Dharma, Satya Lencana Dharma Pembebasan Irian Barat, Satya Lencana Dharma Dwikora, serta Satya Lencana Penegak Operasi Penumpasan G30 SPKI. Sedangkan bintang-bintang tanda kehormatan dari negara-negara asing antara lain Bintang Gajah Putih dari Kerajaan Muang Thai, Bintang Bendera Yugoslavia kelas I, Bintang Republik Tertinggi dari Republik Persatuan Arab RPA, Grand Gordon of the Order of the UAR, Bintang Militer kelas I Yugoslavia, Bintang Kehormatan dari Presiden Filipina, 1963, Bintang Jasa dari Republik Federasi Jerman, 1963, Bintang Datu Sikatema dari Filipina, 1967, Bintang Tertinggi Trimurti dari Ethiopia, 1968, dan Groot Cruise Oranje Nassau dari negeri Belanda. Tidak hanya itu, dari Kesatuan Lembaga Pendidikan, ia mendapatkan lencana-lencana kehormatan, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti Korps Kapal Selam Angkatan Laut Republik Indonesia, Korps Kapal Selam Amerika Serikat, Korps Kapal Selam Uni Soviet, Sekolah Artileri dan Misile di Amerika, Frunze Akademi Uni Soviet, Divisi I Jerman, Korps Berlapis Baja Jerman, Akademi Angkatan Udara Republik Persatuan Arab Mesir Suriah, Korps Kavaleri TNI Angkatan Darat, dan lain-lain. Ah Nasution menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI. Pemerintah Republik Indonesia menganggap Nasution layak dianugerahi pangkat kehormatan. Penganugerahan pangkat dirinya menjadi Jenderal Besar TNI Kehormatan kepada Abdul Haris Nasution dituangkan dalam Kepres nomor 46 ABRI, 1997, tanggal 30 September tahun 1997. Setelah 3 tahun dianugerahi sebagai Jenderal Besar TNI, Nasution meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 6 September tahun 2000 karena sakit. Melalui pernikahannya dengan Ibu Yohana Sunarti, putri dari RP Gondokusumo, Nasution ini dianugerahi 2 orang putri, yaitu Hendrianti Zaharah dan Ade Irma Suryani. Ade Irma Suryani meninggal pada usia 5 tahun dalam peristiwa G30 SPKI 1965. Selain memberikan pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI, pemerintah RI menganugerahkan gelar pahlawan nasional untuk Jenderal Abdul Haris Nasution melalui surat keputusan Presiden nomor 073 TK tahun 2002, tanggal 6 November tahun 2002. Demikian informasi seputar Jenderal Nasution.